Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni kepada rekan-rekan sekalian. Jadi di sini kami akan melakukan presentasi mengenai penerapan dan evaluasi Quality of Service atau QoS dalam jaringan interface yang telah studi kasus yang telah diberikan sebelumnya. Sebelum masuk ke dalam materi presentasinya, izinkan kami memperkenalkan diri kami satu persatu terlebih dahulu, dimulai dari saya selaku moderator pada presentasi kali ini. Nama saya Rahmat Rifal Ardani dengan NIM 2215091089. Kemudian ada rekan Perkenalkan, saya. perkenalkan nama saya Koma Agus Widadicaya dengan NIM 2215091097 dan rekan saya. Perkenalkan nama saya Gusti Ngurah Arawin Hadi Pratama Putra dengan NIM 2215091084. Baik, itu merupakan perkenalan singkat dari kelompok kami. Selanjutnya akan masuk ke dalam materi awal atau pembahasan awal yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Quality of Service atau QoS adalah konsep dalam jaringan yang bertujuan untuk mengelola lalu lintas data agar kinerja aplikasi atau layanan tertentu tetap optimal sesuai kebutuhan. Dengan menerapkan QoS, jaringan dapat memprioritaskan data atau aplikasi yang lebih sensitif terhadap gangguan seperti panggilan suara, konversi video, atau streaming dibandingkan dengan data yang kurang mendesak seperti unduhan file. Next, next Ardan. Oh, ya. Kemudian yang kedua adalah traffic shaping, di mana metode ini berfungsi untuk mengelola dengan mengontrol kecepatan pengiriman paket sehingga menggunakan bandwidth dapat tetap terorganisasi dengan baik. Dengan pendekatan ini, traffic shaping membantu pencegahan terjadinya kemacetan jaringan sekaligus memastikan aplikasi prioritas mendapatkan alokasi bandwidth dan memadai. Next. Kemudian pada traffic policing akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Arya Wira. Selanjutnya adalah traffic policing. Traffic policing membatasi tingkat data sesuai kebijakan membuang dan memberi label data yang melampaui batas. Berbeda dengan traffic shaping, teknik ini tidak menggunakan buffer dan menjaga efisien jaringan sesuai SLA. Next. Congestion Management menangani kemacetan jaringan dengan mengelolaan antrian dan prioritas paket. Teknik ini memastikan jaringan tetap stabil, mendukung aplikasi penting dan menjaga kualitas layanan di tengah lalu lintas tinggi. Next. Skenario jaringan. Tech Innovator memiliki kantor pusat sebagai pusat data utama dengan 1.000 perangkat mendukung HR, IT, Finance, dan marketing layanan, VoIP, dan video konversasi diprioritaskan karena membutuhkan latensi rendah dan jitter minimal, sementara aplikasi seperti HTTP dan HTTPS memiliki prioritas lebih rendah. QoS diterapkan untuk mengelola lalu lintas data dengan teknik seperti traffic shaping, traffic policing, dan priority queuing, memastikan aplikasi penting teroptimal meskipun beban jaringan tinggi. Pemantauan dilakukan rutin menggunakan Wireshark dan Hypers untuk menganalisis latency, jitter, throughput, dan packet loss. Evaluasi berkelanjutan menjaga performa jaringan, mendukung produktivitas, dan memastikan layanan kritis selalu mendapatkan prioritas. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Nah, selanjutnya akan masuk ke dalam topologi jaringan dari studi kasus yang telah diberikan. Jadi di sini kami membuat topologi jaringan, dapat dilihat di layar bahwa di sini kami menggunakan beberapa mikrotik, yaitu 3 mikrotik. Yang pertama yaitu mikrotik untuk di pusat,
kemudian mikrotik di cabang, dan kemudian di cabang lainnya atau cabang kedua. Selanjutnya di sini kami menggunakan 3 switch. Switch pertama untuk di mikrotik pusat, switch kedua untuk di mikrotik cabang satu, dan mikrotik tiga untuk di dan switch 3 untuk di mikrotik cabang 2. Jadi masing-masing cabang kami menyediakan atau memberikan satu switch di masing-masing cabangnya, termasuk tiap departemen yang memiliki masing-masing PC, yang mana setiap switch dan mikrotiknya itu memiliki IP masing-masing. Di bagian mikrotik pusat ke mikrotik cabang itu memiliki IP yaitu 10.10.10.1/30. Kemudian dari mikrotik cabang ke switch 2 atau ke cabang satu itu 192.168.2.1/24. Selanjutnya ada mikrotik pusat. Mikrotik pusat memiliki IP ke switch satu yaitu 192.168.1.1/24. Kemudian ada mikrotik pusat ke mikrotik cabang 2, di mana di sini memiliki IP awal yaitu 10.10.20.1/30. Kemudian dari mikrotik cabang 2 ke cabang pusat itu memiliki IP yaitu 10.10.20.2/30. Dari mikrotik cabang 2 itu memiliki satu switch yang mana memiliki IP 192.168.3.1/24. Nah, di masing-masing departemen ini memiliki IP-nya masing-masing. Seperti di IP PCHR itu ada 192.168.2.1/24 dan seterusnya. Begitu juga di cabang yang lain atau di pusat juga, memiliki IP sendirinya. Di bagian contohnya di bagian PCHR 1 itu 192.168.1.2/24. Selanjutnya di Swiss 3 atau cabang kedua itu memiliki IP yang berbeda pula, mengikuti IP awal atau IP lanjutannya. Yaitu contohnya seperti di PC HR2 itu 192.168.3.2/24. Selanjutnya ini merupakan penerapan QoS yang telah kami lakukan dengan VMware atau VirtualBox menggunakan GNS3. Selanjutnya ada uh, implementasi routernya, yang mana di setiap router atau mikrotik yang tadi saya sebutkan di mikrotik satu itu kami melakukan sebuah routing yang mana menambahkan IP yang telah kami tentukan. Dapat dilihat di layar. Ini untuk mikrotik di bagian pusat. Selanjutnya ini untuk di bagian mikrotik cabang satu, kami sudah melakukan routing di bagian IP address-nya. Selanjutnya ada di cabang 2, sama seperti cabang satu, kami telah melakukan atau menambahkan IP address. Selanjutnya ada Megal Rule. Ini merupakan routing yang kami lakukan di Winbox. Dapat dilihat di layar, kami memiliki 3 mark packet. Selanjutnya ada query list. Jadi query list ini merupakan target-target IP yang telah kami tentukan di PC sebelumnya. Jadi di sini akan terlihat query listnya. Selanjutnya ada simple queue. Jadi di simple queue ini kita mengatur berapa jaringan yang akan digunakan di setiap departemennya, atau kecepatan jaringannya yang akan digunakan di setiap departemen, di setiap cabang maupun pusatnya. Terlihat di sini kami telah mengatur di bagian limitednya itu ada 2 MB, kemudian max limitnya 5 MB, dan seterusnya. Jadi itu merupakan implementasi yang telah kami lakukan. Untuk selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Baik, terima kasih Adan. Kemudian lanjut yaitu evaluasi dan rekomendasi. Yang pertama adalah evaluasi keunggulan implementasi QoS.
Jadi mana pertama adalah pengaturan prioritas lalu lintas QoS memungkinkan penentuan prioritas untuk aplikasi penting seperti VoIP dan video konversi. Yang kedua ada peningkatan kualitas layanan dengan menyediakan bandwidth sesuai kebutuhan. QoS memastikan bahwa pengalaman pengguna tetap optimal bahkan ketika jaringan mengalami beban tinggi. Next. Kemudian dievaluasi kelemahan implementasi QoS. Yang pertama ada kompleksitas konfigurasi QoS membutuhkan pengalaman yang rinci, terutama pada perangkat seperti router, switch yang memerlukan keahlian teknis yang tinggi. Yang kedua ada keterbatasan pada perangkat lama. Tidak semua perangkat mendukung fitur QoS yang canggih, sehingga bisa menjadi masalah jika infrastruktur jaringan belum diperbarui. Bisa di next. Kemudian yang terakhir yaitu rekomendasi untuk mengoptimalkan QoS. Yang pertama ada rekomendasi analisis kebutuhan jaringan. Lakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan aplikasi dan perangkat untuk memastikan bahwa kebijakan QoS selaras dengan prioritas operasional. Kemudian yang kedua adalah upgrade infrastruktur. Pastikan bahwa perangkat jaringan compatible dengan fitur QoS terbaru, khususnya dengan router dan switch yang berbeda. Oke, sekian dari presentasi saya. Saya lanjutkan ke rekan saya. Terima kasih. Kesimpulannya, penerapan QoS dalam jaringan enterprise memastikan kelancaran operasional bisnis dan komunikasi andal dengan mengelola lalu lintas cerdas, memprioritaskan layanan kritis, serta mengurangi latensi, jitter, dan kehilangan paket. Evaluasi QoS memastikan kebijakan tetap efektif melalui pengukuran kinerja seperti throughput, delay, jitter, dan paket loss. Memungkinkan perbaikan proaktif QoS yang berkelanjutan mengoptimalkan performa jaringan, meningkatkan pengalaman pengguna, dan menjaga keberlanjutan operasional bisnis. Next. Baik, itu tadi merupakan presentasi singkat yang telah kami lakukan implementasi dari QoS dalam studi kasus yang telah diberikan. Jadi kami mohon maaf apabila terdapat salah kata maupun tindakan. Kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Kami tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.